Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istrika Anissa Duyaro dengan rekan saya Salsabila Sinta Media Naviananda. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Metodologi Pembelajaran Bahasa Indonesia. Langsung saja, metode pembelajaran bahasa Indonesia ada beberapa metode. Yang pertama, metode terjemahan. Metode ini sering digunakan dalam mempelajari bahasa asing atau bahasa yang kedua yang ingin dipelajari. Metode ini dilakukan dengan menerjemah wacana ke dalam bahasa ibu siswa. Yang kedua, ada metode tata bahasa. Metode ini berdasarkan pada pendekatan informatif yang berupa penjelasan penggunaan kata-kata dan tata bahasa. Yang ketiga, ada metode langsung. Penggunaan metode ini berdasarkan bahwa asumsi, penguasaan bahasa, dan pengembangan rasa bahasa secara instingtif berakar dalam hubungan langsung antara pengalaman dan ekspresi. Yang keempat, ada metode Berlis. Metode ini merupakan pengembangan dari metode langsung dan memiliki prinsip yang sama dengan metode langsung. Yang kelima, ada metode pembatasan bahasa. Metode ini berdasar pada asumsi mencari jalan paling efisien agar dalam waktu singkat dan mudah, siswa dapat menguasai jumlah kata dan pola kalimat yang terbatas, tetapi memiliki kedudukan penting dalam bahasa. Yang keenam, ada metode oral. Metode ini merupakan perbaikan dari metode langsung. Prinsip dasar yang digunakan dalam metode ini bahwa pengajaran bahasa dilaksanakan melalui berbicara. Yang ketujuh, ada metode realis. Metode ini berprinsip bahwa mempelajari bahasa harus bertingkah sebagaimana bahasa itu. Yang kedelapan, ada metode alamiah. Metode ini berprinsip bahwa belajar harus sesuai dengan belajar bahasa ibu. Yang kesembilan, ada metode psikologis. Metode ini berprinsip bahwa visualisasi mental dan asosiasi gagasan-gagasan. Ciri-cirinya, benda-benda, gambar, dan diagram, dan lain-lain diciptakan untuk mental image dan menghubungkannya dengan kata-kata. Yang ke-10, ada metode membaca. Metode ini bertujuan pada pengetahuan dan keterampilan membaca pada bahasa yang akan dipelajari nanti. Yang ke-11, ada metode linguistik. Dipandang sebagai metode modern karena berdasar pada pendekatan ilmiah. Yang ke-12, ada metode pilihan. Prinsip dasar dari metode ini adalah berdasarkan gabungan antara metode langsung dengan metode tidak langsung. Bahasa ibu digunakan sebagai untuk menjelaskan agar adalah nomor 13, yaitu metode unit. Yang ke-14, metode mimikri memorisasi, yaitu pembelajaran dari metode ini dilakukan dengan demonstrasi dan latihan. Yang poin berikutnya, metode teori praktik. Metode ini merupakan pengembangan dari metode mimikri memorisasi dilaksanakan dengan bentuk 7 unit praktik, 3 teori. Yang berikutnya, metode cognate diawali dengan kata-kata yang sama antara bahasa yang dipelajari dengan bahasa ibu. Yang berikutnya, metode BI bahasa. Pembelajaran dari metode ini diawali dengan pembahasan tentang persamaan dan perbedaan antara bahasa ibu dan bahasa yang akan dipelajari. Lalu yang B, yaitu metode pengajaran bahasa Indonesia. Adapun metode pengajaran bahasa Indonesia ini sebagai berikut. Yang pertama, metode ceramah, lalu metode tanya jawab, metode diskusi, metode bekerja kelompok, metode sosiodrama, metode resitasi, metode eksperimen, dan metode karya wisata. Yang berikutnya C, model pembelajaran bahasa Indonesia. Model pembelajaran dapat diartikan dengan istilah sebagai gaya atau strategi yang dilakukan oleh seseorang guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Model pembelajaran diartikan sebagai prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Beberapa contoh mode pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, ada pembelajaran membaca,
pembelajaran mendengarkan, pembelajaran menulis, dan yang terakhir pembelajaran berbicara. Terima kasih, kami dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.